Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para tribuner. Saat ini saya kembali melaporkan dari lapangan Boswa Sport Center di Jalan Teguh Umar, dan salah satu striker pemain asing dari PSM Everton Nascimento telah bergabung dalam latihan yang berlangsung pada Senin 23 Mei 2022. Kita tahu Everton melakukan perjalanan dari Timur Tengah pada Sabtu lalu dan tiba di Kota Makassar pada Minggu 22 Mei malam. Dan hari ini pemain asal Brasil tersebut langsung bergabung dalam latihan di bawah asuhan Bernardo Tavares.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners dan Pusper. Ini informasi yang kami dapatkan bahwa di gubuk ini telah ditemukan mayat yang kemudian sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Nah, warga yang tinggal di gubuk ini diketahui sendirian dan sudah berumur senja, lansia. Nah, itu mayat pertama kali diketahui atau diketahui oleh Ibu RT setempat dari RT setempat. Kemudian saat Ibu RT ingin mengecek warganya di gubuk ini yang katanya sudah 2 hari tidak keluar atau tidak terlihat, kemudian saat mengecek telah ditemukan mayat ya, seorang warga yang sudah tidak sudah tidak bernyawa lagi, Tribuners. Nah, jadi ini terlihat suasana situasi. Sini sudah ada pihak pemadam kebakaran. Iya. Ini situasi kamar penemuan mayat tersebut. Ini kamarnya. Di sini korban tersebut ditemukan pertama kali oleh Ibu RT-nya. Tribuners dan Facebooker, saat ini mayat tersebut sudah dibawa dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk diketahui lebih lanjut ya, jadi tentang penyebab dari kematiannya kemudian. Nah, ini sempat menghebohkan warga setempat di pemukiman warga karena letaknya ini dia berada walaupun agak berjarak dengan pemukiman warga, tapi di Jalan Kijang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ini merupakan daerah padat penduduk ya. Jadi ketika didapatkan informasi adanya mayat, menghebohkan warga setempat. Nah, salah satunya ini tetangga korban ya, yang mengetahui juga awal mula kejadian atau awal mula didapatkannya. Sakit 2 hari dia tidak turun-turun jadi aku maka pas sampai di sini jadi bako mangga berteriak Ibu RT lah lala tapi tidak ada suara toh. Jadi langsung kesang di depan pintu kan, pintunya terbuka besar lebar. Jadi saya sampai di sini berdiri, pas di sini Kak berdiri langsung bilang masuk Ibu RT lihat di sini pintunya, wih meninggal nih kapan Kak, kenapa meninggal sini kalau lihat ke situ maka Pak lihat saya ambil kesang begini posisinya. Bagaimana posisinya itu? Terkurap tapi kan cuma sefoto saya karena kaki Kak juga Pak tuh takut Kak. Jadi kembali Kak, langsung kembali Ibu RT di sini. Bilang kenapa itu kasihan? Toh, ya kelaparan kan, bilang enggak kelaparan kayak ini karena ada bantuannya. Turun maka sama Ibu RT di sini berundingnya dan telepon ke 2 orang kelurahan apa toh. Karena tidak takut kalau langsung disentuh-sentuh. Jadi siapa tadi langsung ditelepon? Saya telepon dulu Pak Hamka. Dia bilang Pak Hamka sibuk Kak di Kodim. Jadi saya telepon Pak Ahmad juga. Iya, Babinsa, iya. Saya telepon itu Pak Ahmad. Saya telepon juga RW ku. Ini turun juga Ibu RT urus kesan dibawa. Perjalanan urus jalannya di dinas sosial. Ada memang gak sakitnya itu, Bu? Tidak pernah mengeluh sakit. Kalau masalahnya bilang sakitnya saya tidak tahu karena dia kayaknya orangnya tertutup Pak. Tidak anu sama kita. Untung kalau bicara 1 kali 1 bulan sama dia. Itu pun juga Pak kalau semuanya kita bicara belum tentu tidak jawab. Jadi begitu tidak ditahu. Berapa lama tinggal situ, Bu? Kalau dipindahnya dia ke sini sudah ada 3 tahun Pak. Sebelumnya di mana itu, Bu? Pertamanya dia di sini. Di ujung jalan sini ya. Di atas. Di sini baru dikasih pindah. Kita guys masyarakat yang kasih pindah rumahnya di sini kasihan. Sendiri memang. Sendiri memang. Kan dia ceritanya bongkar rumahnya. Jadi pas kita tahu Belanda bongkar rumahnya, Kota Royong lagi semua di sini bongkar kasih pindah rumahnya, perbaiki rumah. Keluarganya Pak, ada 1 di sini tapi meninggal Pak itu 1 kalinya. Meninggal jadi kemanakannya itu pun dia kemakan enggak ada anaknya Pak. Dia belum tanya bujana. Enggak pernah menikah. Umur perkiranya 64. Iya. Siapa namanya tadi? Lala Poto. Lala Poto. Kalau itu hari waktu saya bicara tahun lalu saya bicara sama dia hampir 1 tahun lah.
Di situ misalnya bilang orang Sigeri. Oh, orang sih. Iya, orang Sigeri, dia yang cerita langsung sama saya. Di situ Pak, baru dia bicara sekali sama saya. Dia bilang, iya nasa tuh Sigeri Kak, tuh bicara bugis begitu. Ya nasa tuh Sigeri Kak, ini nasa keluarga aku, kamu kan nasa surat-suratku. Dari tuh hari kerja Pak, di sini nih, berdiri posisi di situ. Di tangga batu naik. Tapi aktivitas sehari-hari apa kerjanya? Kerja apa? Jemur Jemur ikan di bawah. Oh, jemur ikan. Iya. Oh, nelayan di. Iya, kalau jam 7 itu Pak, turun nih ke siang. Turun nih. Kalau semuanya mungkin banyak pekerjaannya, biasa jam 12 dia pulang, kadang jam 1, tapi kalau pulang Pak jam begini ada nih. Ada di pekerjaannya di Iya, ada pekerjaannya. ada aktivitasnya Ada iya. pekerjaannya, ada aktivitasnya. Itu bajunya Pak yang kuning itu. Tiap hari itu dia pakai kalau dia mau pergi kerja. Kalau Itu, pergi kerja iya. ya. Kalau pulang itu ke sana jemur mie di situ, apa dia cuci ga. Lala siapa tadi namanya? Salah foto. Lala Poto di namanya di umur 64 tahun. 64 tahun. Kalau kita siapa nama? Eka di. Iya, Berapa umur? 36. 36 di. Iya. Eka. Iya. Makasih Bu Eka. Makasih Bu. Ini Pak Eka. Ya, Tribuners dan Facebooker, itu tadi informasi tambahan yang bisa kita ketahui dari warga setempat, tetangga dari korban. Diketahui ya bahwa ternyata korban ini, seorang yang meninggal ini bekerja sebagai nelayan dan merupakan warga dari Sigeri. Nah ini pihak-pihak keamanan, pemadam juga sudah hadir dan juga apa namanya sudah. Woi, di mana wawancara ini lagi? Polres. Rumah sakit. Oh, iya. Jadi ini ya keadaan rumah yang ditinggali oleh korban atau warga yang meninggal. Ya. Jadi ini mayatnya Tribuners dan Facebooker itu sudah ada di rumah sakit ya. Sudah ada di rumah sakit dan untuk diberi diperiksa ya apa penyebab kematian atau tewas. Tribuners dan Facebooker, ini saya berikan informasi lagi sedikit bahwa sudah ditemukan ya mayat seorang warga yang tinggal di gubuk, sendirian. Dia meninggal dunia ditemukan oleh Ibu RT ketika Ibu RT menyadari bahwa warganya yang tinggal di gubuk ini tidak kelihatan dalam 2 hari. RT tersebut kemudian mengecek ke dalam gubuk ini untuk mengecek kesehatan atau keberadaan korban. Kemudian saat dicek di rumahnya atau di gubuk ini ditemukanlah mayat warga tersebut. Nah dari situ kemudian pihak RT memberikan informasi kepada kepolisian untuk dievakuasi. Seperti ini Tribuners, jadi sudah tidak ada lagi mayatnya di sini. Tribuners sudah dibawa ke rumah sakit dan menurut keterangan warga memang di warga atau seseorang yang meninggal ini, warga ini sudah berumur tua sekitar 60 tahun dan juga sudah tinggal sendiri ya Tribuners dan Facebooker. Saya informasikan siang tadi ini telah ditemukan mayat di sebuah pemukiman warga di Jalan Kijang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Tribuners. Nah, lokasinya berada, kalau kita dari arah Jalan Atletik Tribuners, kita akan masuk ke gang ini, ke lorong ini, terus kemudian ke bawah ya Tribuners untuk menemukan lokasi penemuan tersebut. Nah, di sini saya akan memandu teman-teman untuk menemukan atau lokasinya ya. Jadi ya Tribuners, tadi pagi memang ditemukan mayat di Jalan Kijang seorang warga yang sudah lansia
yang sudah lansia itu ditemukan meninggal dunia oleh warga dan ibu RT. Nah, pertama kali ditemukan oleh warga dan ibu RT karena warga tersebut sudah 2 hari tidak kelihatan di ini ya, di apa namanya. Jadi kemudian jadi di sini dia jalannya kalau kita mau menuju rumah korbannya. Ini memang korban ini tinggal sendirian, kemudian apa namanya, hanya bekerja sebagai nelayan dan jarang sosialisasi, Tribuners. Nah, oleh karena itu Tribuners, makanya kemudian warga-warga biasanya memberikan bantuan berupa makan ataupun bahan-bahan pokok ya kepada warga tersebut. Kita lewat sini Tribuners. Mau dibawa kemana? Mana? Lalu bagi ke umaranku, saya tuh. Mana kasih jarke? Kenapa sayang? Apa yang enak menurutku itu enak menurutku? Agak gitu. Apa yang enak untuk lokasi juga? Ini ya lokasi. Itu ya itu semua. Ya paling sembarang kita men apa-apa. Bisa dibawakan itu. Ini beras mungkin bisa dipakai untuk makan-makan orang sebelah. Iya. Indominya gitu tidak tukar bilang mana Indominya. Banyaknya tuh kasih Indominya. Ini sama minyak. Enggak berhenti dikasih di sana. Itu lalu tuh dibakar satu balkon Indomie makan ada cina-cina ini lalai. Selesai Pak Di, jadi anunya yang berupa uang tunai berapa? 2.145.000. Oh iya. Kita yang pegangi, jangan saya. Nanti kita terkait masalah biaya penguburannya, biaya anunya almarhum. Tinggal ditambahkan. Iya. Ini kantor tuh kasih ada barot nih. Jadi begini kondisi sekarang di gubuk korban Tribuners. Untuk apa? Ada kan biasa cara apanya itu kasih untuk beli kambingnya. Tuh. 2.100.000 ya kalau kambing saja itu Pak, paling yang sekali 1,5. Itu dulu ya anu ki. Bagi pagi itu Pak biar tidak ada. Tidak dianu saja maksudnya. Tribuners, mungkin cukup sekian pantauan kita di rumah warga yang ditemukan meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPK mengapresiasi, KPK mengapresiasi terkait data-data yang disajikan. Perlu dipahami bersama bahwa
kegiatan data yang diminta tersebut itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh balai, bukan pemerintah daerah. Jadi semua kegiatan tersebut Aksi demonstrasi diterima langsung oleh Kadis Kominfo, Jenipun. Jadi saya bisa pastikan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan kasus oknum guru. Sekali lagi, oknum guru yang melakukan perbuatan kasar terhadap staf kebawahannya ke guru baru. Alhamdulillah hari ini menurut informasi yang kami terima dari Dinas Pendidikan selaku leading sektor itu telah dilakukan tindakan awal. Ya, sekali lagi telah dilakukan tindakan awal. Yang pertama itu melalui teguran lisan dan dilakukan teguran tertulis yang mengindahkan guru yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan. Sekali lagi oknum yang bersangkutan telah dipindahkan, pindah tugaskan sambil melakukan tindakan-tindakan lain yang secara terukur dan sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Itu. Kemudian yang ketiga terkait beberapa indikasi yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, yaitu ada dinas kesehatan dan beberapa dinas yang lainnya. Saya pikir aparatur APIK atau aparatur pengawas internal pemerintah daerah telah melakukan tugasnya, dan kalau memang ada indikasi mengarah kepada pelanggaran hukum, maka ranah hukum akan bekerja. Ya, silakan dilakukan proses sesuai dengan aturan yang seharusnya. Kita akan melakukan pengawasan, dan teman-teman sekalian itu hak teman-teman sekalian untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain kami berharap bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini berikan ruang gerak untuk kita sama-sama melakukan perbaikan. Ya, teman-teman sekalian, adik-adik pergerakan sekalian, inilah fungsi kontrol yang dilakukan, dan kami ucapkan apresiasi dan terima kasih. Dan ini sebagai warning juga bagi kami untuk melakukan mawas diri dan perbaikan secara internal. Ya. Dan saya harap teman-teman dari pihak keamanan, dari Satpol PP, bersama pemerintah Kabupaten Yeruboto, tidak boleh untuk melakukan pengawalan tanpa melakukan tindakan. Kita lakukan aksi ini secara humanis, karena siapa di antara kita yang tarekat televidoni. Saya rasa itu saja, dan apa yang dilakukan hari ini teman-teman media mencatat, dan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan juga untuk sebagai bahan evaluasi untuk kinerja ke depan untuk lebih baik. Memang jawaban saya tidak bisa memuaskan seluruh pihak, tapi paling tidak ini menjadi jawaban tegas bagi pemerintah daerah bahwa kita juga dari pemerintah daerah bertekad untuk melakukan perbaikan. Kalaupun ada kekurangan di sana dan di sini, atau ada kekurangan di satu tempat atau tempat lain, itu adalah margin error yang dilakukan, dan itu humanis. Dan kalau ada pelanggaran hukum di sana, maka penegak hukumlah yang melakukan tugas ini. Saya rasa itu saja jawaban dari kami. Mudah-mudahan dapat memuaskan kita semua, dan kita sajikan aksi ini secara damai, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan pengamanan dan melakukan hasil ini. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik. Ini jawaban bukan tidak memuaskan. Ini jawaban sangat memuaskan. Sebenarnya yang saya hormati Bapak bahwa kemudian ketika pemerintah daerah, dalam hal ini pihak dinas PU, telah men-share data daripada pelaksanaan pembangunan dan 7 item kegiatan yang dimintanya, maka tentu tidak ada salahnya ketika kemudian pemerintah daerah melakukan hal yang sama kepada DPRD. Jadi kami minta DPRD dalam jangka waktu 2x24 jam diperlakukan sama dengan KPK. Ini ada undang-undang transparansi informasi yang mengaturnya, sehingga kami minta difasilitasi oleh Kabak Provinsi untuk memperoleh data sekaitan dengan 7 kegiatan yang telah dikirimkan datanya.
tersebut. Mohon mendampingi Bapak Kepala Dinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di kawasan Pantai Merpati Bulukumba. Saat ini ada sosialisasi gerakan untuk penataan kumuh dan beberapa warga di sini mendapat bantuan. Mudah-mudahan berkah ya. Tanya nilainya, tapi niatnya pemerintah kalau kita perhatikan. Ya sementara nih, tapi niatnya pemerintah bahwa kita bawa ke masyarakat. Ini bosku, deh berkah ya. Dilanjutkan foto bersama. Jadi Tribuners, saat ini kita sedang berada di kawasan Pantai Merpati Bulukumba. Di sini ada pembagian bantuan terhadap warga yang sebelumnya terdampak penertiban di wilayah kawasan Pantai Merpati Bulukumba, Tribuners. Sebelumnya mereka tinggal di wilayah pantai, namun kemudian karena bakal dilakukan penataan di wilayah kawasan Pantai Merpati, mereka rumah-rumah yang mereka bangun di sana ditertibkan oleh pemerintah untuk dilakukan penataan pantai. Dan pada hari ini kemudian dilakukan sosialisasi gerak pentasku atau gerakan penataan kawasan kumuh ini di wilayah Cekeng Nurseri, Tribuners. Jadi mereka dikumpulkan di sini, lalu kemudian diberikan bantuan berupa sembako, Tribuners. Situ kapan aku dikasih belai tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, kami hormati Ustaz dari Basnas, dua kiai tak hadir di tempat ini, dan yang kami hormati Lurah yang luar biasa hadir juga di tempat ini untuk dipoto-foto. Mudah-mudahan diupload lagi sebentar sosial. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, ibu beserta anak-anak mereka ini adalah sebelumnya tinggal di wilayah pesisir Pantai Merpati Bulukumba, Tribuners ya. Namun yang jelasnya untuk penataan wilayah di sana, kemudian mereka dipindahkan ya begitu ya, ditertibkan oleh pemerintah untuk kemudian dilakukan penataan di wilayah Pantai Merpati, Tribuners. Disyukuru gila di pengantara pada mana pikir nikmat serta selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Saya terus terang begitu sampai di tempat ini Allah, saya langsung senang sekali, bahagia Pak. Saya tidak tertutup kemungkinan ibu-ibu ini lebih bahagia dibanding saya sebagai wakil bupati. Tidak tertutup kemungkinan kita itu lebih bahagia daripada ini mereka, Pak Lurah, Pak Camat.
Jadi kebahagiaan itu tidak diukur oleh materi. Yang saya sayangi Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Sore ini kita berada di SMA MAN 2 Kota Parepare yang saat ini sedang ada kegiatan atau acara launching aplikasi digital atau disebut sistem aplikasi digital dan administrasi MAN 2 model Kota Parepare. Nah, sistem ini kemudian Tribuners dan Facebooker akan menjadi basis MAN 2 Kota Parepare untuk go digital atau disebut madrasah digital learning. Nah, ini diresmikan akan di launching ya hari ini. Ini Kakanwil Kemenak Sulsel sedang memberikan sambutan dan sekaligus akan membuka atau melaunching kegiatan ini Tribuners. Pergi ke kantor di pagi hari, didampingi si cantik namanya Ibu. Adik-adik cantik kumpul di sini. Bapak-bapak semakin termotivasi. Makan pagi lauk sambal terasi, rasa nikmat sungguh tak terkira. Jikalau madrasah berbasis literasi, kualitas lulusan tinggi kemudian. Jika Makassar jadi turis lokal, biasanya bermalam di hotel mahal. Jika murid berperilaku nakal, biasanya karena guru-gurunya pada terkenal. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang teknologi informasi, sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran ada 750 ayat yang berkaitan dengan alam semesta, yang berkaitan dengan sains alam semesta. Misalnya berkaitan dengan teknologi informasi di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Di situ dijelaskan bahwa wasakhkhara lakum syamsa wal qamar. Mohon maaf. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, dialah, maksudnya Allah yang telah menundukkan langit dan bumi. Jadi teknologi informasi ini adalah salah satu sarana umat manusia di dalam menundukkan langit dan bumi. Kita tentu tidak percaya dulu, waktu saya kecil, tidak percaya kalau ada pesawat ke bulan. Namanya Apollo. Tidak percaya. Bahkan umat Islam itu juga tidak percaya, mana mungkin ada manusia yang bisa ke bulan. Dan faktanya bisa dengan pesawat Apollo generasi pertama. Tentu sekarang generasi berikutnya model Soyuz dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, teknologi informasi ini sesungguhnya menjawab peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir.
Jadi peristiwa Isra Mi'raj di mana dalam waktu sekejap Rasulullah SAW bisa bertemu dengan Allah, dan ini sekarang terjawab di teknologi informasi. Siapa yang pernah menduga dalam waktu yang bersama kita bisa zoom dengan Presiden Amerika sekarang ini? Selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Buntu Nana, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan saya ini Tribuners merupakan buah kelapa sawit yang sudah matang, bahkan busuk, belum dipanen. Nah, saat ini Tribuners harga tandan buah segar kelapa sawit seperti ini cukup mahal. Yang saya ingin informasikan Tribuners bahwa di Kabupaten Luwu ini beberapa petani juga tengah atau telah menanam pohon kelapa sawit. Salah satunya yang ada di Desa Buntu Nana, Kecamatan Pondrang ini. Selama ini tanaman kelapa sawit hanya atau lebih banyak dibudidayakan oleh petani yang ada di Kabupaten Luwu Utara maupun Kabupaten Luwu Timur, atau dua daerah yang menjadi pecahan daripada Kabupaten Luwu. Namun sekarang ini beberapa petani di Kabupaten Luwu juga sudah mulai menanam kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri di Kabupaten Luwu mulai ditanam petani setelah tanaman kakao yang dulunya banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Luwu terserang hama dan penyakit, sehingga produktivitasnya sangat menurun. Olehnya itu banyak petani yang beralih ke tanaman lain. Memang kebanyakan petani beralih ke tanaman padi atau mengganti kebun kakaonya menjadi sawah, namun tidak sedikit juga yang beralih ke tanaman lainnya seperti jagung maupun kelapa sawit. Harga kelapa sawit sendiri saat ini Tribuners cukup mahal. Saat ini berkisar 2.000 hingga 3.000 rupiah harga tandan buah segar kelapa sawit per kilonya. Dulu TBS hanya bahkan pernah dihargai hanya 300 rupiah per kilogram. Namun saat ini harganya cukup atau sangat mahal, mencapai 2.000 hingga 3.000 rupiah per kilogram. Sebagai informasi Tribuners, di Kabupaten Luwu ini memang
belum banyak petani yang membudidayakan tanaman kelapa sawit, namun sudah ada seperti di Desa Buntunan. Nah, ini juga saya lihat kemarin ada di desa atau di Desa Putih, Kecamatan Buah. Nah, sawit-sawit atau tandan buah segar sawit di Kabupaten Luwu otomatis akan dijual di Kabupaten Luwu Utara atau Kabupaten Luwu Timur, sebab di Kabupaten Luwu ini belum ada pabrik kelapa sawit, yang ada hanya di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Oke, Tribuners, sekian untuk video saya kali ini. Assalamualaikum Tribuners, selamat sore, selamat siang. Saat ini anggota DPRD Sulawesi Selatan Muhammad Takwa Muller mendaftar sebagai calon wakil Bupati Luwu Timur di Sekretariat Panitia Pemilihan Wakil Bupati Luwu Timur. Saat ini Takwa Muller sudah berada di dalam sekretariat untuk menyerahkan berkas pemilihan, mohon maaf, berkas calon wakil Bupati Luwu Timur. Dari fraksi Golkar yang saya hormati Pak Sukwan, ketua fraksi Partai Golkar ya, Pak Pangli. Pada hari ini saya selaku ketua Pangli menerima berkas saudara Muhammad Takwa untuk segera kita daftarkan dan selanjutnya diproses dengan resmi. Dan setelah itu saya kira itu saya melihat ini semua rukun keluarga almarhum saja turut mengantar sebuah harapan bagi Pak Muhammad Takwa. Mudah-mudahan dengan doa keluarga dan istri apa yang diinginkan Pak Tapi dan proses ini bisa berjalan lancar. Selaku ketua Pangli, ini saya komentar atas nama ketua Pangli. Dengan kesempatan saya selaku ketua DPR, selaku ketua Partai Golkar. Nanti dua berangkat. Terima kasih. Jadi Muhammad Takwa Muller diterima oleh Ketua Pangli Arifin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Luwu Timur. Ketua Pangli didampingi oleh Sekretaris Dewan Hasan Aziz dan Ketua Fraksi Golkar Badawi Alwi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Takwa Muller ingin menyerahkan berkas sebagai calon wakil Bupati Luwu Timur periode 2020-2026. Saya serahkan sama panitia. Tengok, serang sedikit. Siap. Iya. Lagi, oke? Siap. Jadi baru saja berkas Takwa Muller diterima oleh panitia pemilihan Badawi Alwi. Terima kasih, Kak. Saya
Surat pernyataan dibuat dan dinyatakan oleh bakal calon bupati. Saya pakai CV. Pernyataan. Surat pernyataan. Saya kira dibuat dulu ada. Bisa dicari dari kantor. Surat pernyataan ini bersedia mengundurkan diri. Belum, saya pikir saya serahkan CV saya. Oh, belum ada. Kemudian fotokopi jasa terakhir. Jadi saat ini panitia pemilihan tengah memeriksa berkas yang baru saja disodorkan oleh Takpambalar terkait syarat pendaftaran calon wakil Bupati Luhut Timur. Jadi sebagai informasi Tribuners bahwa Bupati Luhut Timur Sudirman sudah setahun setelah dilantik menjadi bupati belum didampingi oleh wakil bupati. Nah, Takpambalar ini adalah bakal calon ketiga yang telah mendaftar sebelumnya. Telah mendaftar anggota DPD Luhut Timur Ruli Heriawan, kemudian disusul wakil ketua 2 DPD Luhut Timur Selatan, dan hari ini Muhammad Takpambalar anggota DPD Sulsel telah mendaftar, dan sementara ini sedang pemeriksaan berkas calon. Di audit laporan kekayaan tahun 2021 Ada. Takpambalar juga diantar oleh rumpun keluarga. Jadi sebagai informasi Tribuners bahwa Muhammad Takpambalar ini adik kandung dari mantan Bupati Luhut Timur almarhum Torik Kuslar. Sama. Surat keterangan sehat jasmani nurani belum. Fotokopi surat keputusan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang dari pengadilan daerah. Oke. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Masjid Agung Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang Tribuners lihat merupakan bagian dalam daripada kubah Masjid Agung Belopa. Jika dilihat dari dalam Tribuners, pembangunan kubah Masjid Agung belum rampung 100%, terutama pada bagian plafon masjid yang belum terpasang 100%. Nah, sebagai informasi Tribuners, kubah masjid ini atau pembangunan kubah masjid ini baru-baru ini dipersoalkan oleh Wakil Ketua 3 Pembangunan Masjid Arifin Wajwana sekaligus anggota DPRD Kabupaten Luwu, lantaran menduga adanya penyelewengan anggaran daripada pembangunan masjid ini, di mana
anggaran pembangunan kubah masjid ini mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah Pemprov Sulawesi Selatan. Arifin sendiri menyoroti pembangunan kubah ini lantaran sebagian material yang digunakan material bekas kubah lama yang terbakar pada awal tahun 2019 yang lalu. Arifin sendiri mengaku telah menghitung biaya pembangunan atau rehab daripada kubah yang tidak sampai 2 miliar. Olehnya itu ia meminta kepada penyidik dari aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan markup daripada anggaran pembangunan atau rehab daripada kubah Masjid Agung Gelo Palu ini. Polres Luwu sendiri terkait dengan rehab atau pembangunan kubah ini melalui Kasat Reskrim AKBP atau AKP John Pairunan menegaskan akan segera melakukan penyelidikan terkait dengan laporan atau dugaan yang disampaikan oleh Arifin Wajwana atau panitia dan jamaah lainnya. Sementara jika dari luar Tribuners penampakan kubah masjid seperti ini, jika dilihat dari luar atau dari jarak jauh pembangunan kubah seperti ini. Jadi yang dipersoalkan itu adalah kubah bagian tengah atau kubah utama yang terbakar pada awal tahun 2019 yang lalu. Kemudian pemerintah provinsi memberikan dana hibah 2 miliar untuk membangun kembali kubah masjid. Namun oleh panitia dan jamaah menduga adanya penyelewengan anggaran lantaran setelah kubah direhab, air masih biasa merembes masuk ke dalam area masjid. Namun meski begitu Tribuners, masjid sudah atau tetap digunakan sebagai tempat beribadah. Sekian untuk video kali ini Tribuners. Sekian dan terima kasih.